Apa kabar, kawan-kawan semuanya? Kembali lagi bersama saya, Arta. Kali ini kita akan membahas salah satu tahapan dari respirasi seluler, yaitu glikolisis. Nah, apa itu glikolisis dan bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan pemaparan berikut ini. Respirasi seluler terdiri atas 3 tahapan utama, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan fosforilasi oksidatif. Glikolisis merupakan proses oksidasi glukosa menjadi pirufat dan berlangsung di sitoplasma. Pada peristiwa glikolisis dihasilkan ATP dan juga NADH. Pirufat dari proses glikolisis itu selanjutnya akan masuk ke mitokondria. Nah, di sini sebelum masuk ke siklus Krebs, ya, pirufat akan mengalami oksidasi terlebih dahulu menjadi asetil koenzim A. Nah, di siklus Krebs terjadi peristiwa oksidasi lanjut, di mana pada peristiwa tersebut akan dihasilkan ATP, molekul NADH, dan juga FADH2. Molekul NADH, FADH yang diproduksi baik pada glikolisis maupun siklus Krebs, ya, kemudian akan dioksidasi pada rantai transfer elektron, dan energi yang terlepas selama rantai transfer elektron itu kemudian dipergunakan untuk memproduksi ATP. Nah, secara keseluruhan peristiwa itu kemudian dikenal dengan nama fosforilasi oksidatif. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas secara spesifik glikolisis. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, glikolisis merupakan peristiwa oksidasi glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Nah, selama proses oksidasi glukosa menjadi asam pirufat itu diproduksi 2 molekul ATP dan 2 molekul NADH. Ya. ATP diproduksi dari penggabungan ADP dengan fosfat, ya, sedangkan NADH diproduksi dari peristiwa reduksi NAD+ menjadi NADH. Secara keseluruhan, glikolisis terdiri atas 10 tahapan reaksi dan terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah reaksi yang membutuhkan energi atau dikenal juga dengan reaksi investasi energi, dan kelompok yang kedua adalah reaksi yang menghasilkan energi. Nah, pertama kita akan membahas reaksi awal, yaitu reaksi yang membutuhkan energi. Pada reaksi yang membutuhkan energi, pertama-tama glukosa di sini, ya, akan mendapat tambahan fosfat dan berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Ya. Nah, fosfat ini berasal dari molekul ATP. Nah, reaksi perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat itu dikatalisis oleh enzim yang namanya heksokinase. Nah, kemudian berikutnya glukosa diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, glukosa 6-fosfat dan fruktosa 6-fosfat adalah isomer. Nah, di sini reaksi ini dikatalisis oleh enzim namanya heksosa fosfat isomerase, karena memang mereka adalah isomer. Oke. Nah, kemudian fruktosa 6-fosfat, ya, mengalami fosforilasi menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Jadi ada 2 fosfat, yaitu fosfat pada karbon pertama dan karbon ke-6. Nah, sumber fosfat itu berasal dari ATP. Nah, reaksi perubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat
itu dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase. Ya. Jadi nama substrat ya plus proses. Jadi kinase itu artinya penambahan gugus fosfat. Ya, fruktosa 1,6 bifosfat itu kemudian dipecah oleh enzim yang namanya aldolase menjadi dua molekul yang berbeda, yaitu aldehid fosfogliserat dan dihidroksiaseton fosfat. Nah, karena pada peristiwa respirasi seluler yang mengalami proses lanjutan adalah aldehid fosfogliserat, maka di sini dihidroksiaseton fosfat itu akan diubah menjadi aldehid fosfogliserat. Sehingga di buku-buku itu biasanya tertulis satu glukosa diubah menjadi dua molekul aldehid fosfogliserat. Inilah fase yang membutuhkan energi dalam glikolisis. Berikutnya kita akan masuk ke fase yang menghasilkan energi. Pada fase yang menghasilkan energi, ya, pertama-tama aldehid fosfogliserat itu akan diubah menjadi 1,3 fosfogliserat. Peristiwa ini adalah peristiwa oksidasi di mana elektron akan dilepaskan oleh aldehid fosfogliserat dan kemudian ditangkap oleh molekul NAD. Di sini NAD+. Nah, kemudian NAD ini berubah menjadi NADH. Reaksi pengubahan aldehid fosfogliserat menjadi 1,3 bifosfogliserat itu dikatalisis oleh enzim triosa fosfat dehidrogenase. Nah, enzim yang ada akhiran dehidrogenase adalah enzim yang terlibat dalam peristiwa oksidasi reduksi atau peristiwa transfer hidrogen biasanya. Oke, nah kemudian 1,3 bifosfogliserat itu diubah menjadi 3 fosfogliserat. Nah, di sini kita bisa lihat ya pada perubahan 1,3 fosfogliserat menjadi 3 asam fosfogliserat terjadi pelepasan fosfat. Nah, fosfat yang lepas itu kemudian digabungkan ke molekul ADP sehingga berubah menjadi molekul ATP. Nah, peristiwa ini itu dikatalisis oleh enzim ya namanya fosfogliserokinase. Ingat, setiap ada transfer fosfat pasti akhirannya adalah kinase. Nah, peristiwanya sendiri disebut dengan fosforilasi tingkat substrat. Jadi produksi ATP dengan cara mentransfer fosfat dari substrat ke molekul ADP itu dikenal dengan fosforilasi tingkat substrat. Melalui 2 tahapan reaksi, 3 asam fosfogliserat kemudian diubah menjadi fosfoenol pirufat. Nah, fosfoenol pirufat ini kemudian diubah menjadi asam pirufat. Pada perubahan fosfoenol pirufat menjadi pirufat, ini dilepaskan fosfat. Nah, fosfat kemudian ditangkap oleh ADP dan berubah menjadi ATP. Nah, reaksi ini dikatalisis oleh enzim pirufat kinase. Oke. Jadi produksi ATP pada peristiwa perubahan PEP atau fosfoenol pirufat menjadi pirufat ini juga merupakan contoh fosforilasi tingkat substrat. Nah, kemudian dari penjelasan tadi maka kita dapat membuat ringkasan. Yang pertama adalah glikolisis merupakan proses oksidasi glukosa menjadi asam pirufat. Nah, pada peristiwa ini elektron yang terlepas dari molekul glukosa itu akan diikat oleh NAD+. Nah, glikolisis terdiri atas 2 fase, yaitu fase yang butuh investasi energi
dan fase yang memproduksi energi. Nah, produk dari glikolisis itu ada 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 molekul NADH. Nah, ATP yang diproduksi pada glikolisis itu diproduksi melalui mekanisme fosforilasi tingkat substrat. Demikian penjelasan singkat dari saya. Semoga video ini membantu pemahaman adik-adik mengenai glikolisis. Pada video berikutnya, saya akan membahas oksidasi pirufat dan juga siklus Krebs. Oke, sekian video kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.